Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Mutiara Pagi Pro 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dan juga pemirsa RRI Sumeneb.net. Jumpa kembali kita di Mutiara Pagi untuk hari ini, hari Selasa 5 Mei 2026. Dan senang sekali saya Ani Purnama bisa kembali menyapa Anda semua di pagi ini. Kita akan membahas topik tentang maksiat hati yang mengikis pahala ibadah. Dan sudah bersama saya pagi ini via Zoom ada Ustazah Afia Safiana Sulha MPD. Beliau adalah penyuluh agama Islam Kantor Kemenak Kabupaten Sumeneb. Saya sapa Ustazah Afia. Assalamualaikum Ustazah. Ustazah Afia, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah jumpa kembali dengan Ustazah pagi ini. Sehat ya Ustazah? Masya Allah, alhamdulillah ya. Alhamdulillah, barakallah. Baik Ustazah, pagi ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting nih Ustazah. Karena memang tidak kelihatan begitu ya. Maksiat hati yang mengikis pahala ibadah. Silakan Ustazah sebagai mukadimah. Baik, terima kasih Mbak Ani sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma nawwir qulubana binuril hidayah, binuril ma'rifah. Amin ya rabbal alamin wa ba'du. Yang saya hormati seluruh para pendengar, para pemirsa Mutiara Pagi dimanapun Anda berada. Semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa diberikan keimanan yang kuat, senantiasa diberikan keistiqomahan untuk terus melaksanakan ibadah yang hasanah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah di pagi hari ini kita akan berbagi sharing bersama terkait tentang masalah hati. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh presenter kita Mbak Ani, bahwa hal ini penting dan tidak terlihat. Hati sebagaimana yang disampaikan dalam hadisnya, ala wa inna fil jasadi mudghatan, bahwa ketahuilah dalam jasad seseorang itu ada darah, segumpal darah. Idza salahal jasad, ketika darah gumpal itu Iya, barangkali kendala sinyal yang kurang bersahabat pagi ini. Kami coba kembali terhubung dengan Ustazah Afia. Pagi ini masih akan membahas tentang maksiat hati yang mengikis pahala ibadah. Sempat tadi tersambung dengan Ustazah Afia, kita coba kembali untuk
menghubungi beliau ya, Ustazah Afia Safiana Sulha. Iya, Ya, baik. terputus. Terputus sinyalnya kurang bersahabat. Silakan dilanjut Ustazah. Baik, terima kasih. Mohon maaf ya. Iya. Masya Allah. Ya, jadi tadi disampaikan bahwa peranan hati itu sungguh sangatlah penting. Sebagaimana dalam hadisnya disampaikan bahwa dalam jasad seseorang itu ada segumpal darah. Yang mana ketika hal itu atau segumpal darah itu baik, maka akan baik seluruhnya. Berbeda ketika ternyata segumpal darah itu tidak baik atau buruk, maka buruklah seluruh jasadnya. Nah, yang kita ketahui ala wahya al-qalbu, yaitu adalah hati. Bahkan mereka-mereka manusia-manusia yang akan masuk surganya disebutkan dalam Al-Quran, man atallaha biqalbin salim, adalah mereka-mereka yang memiliki hati yang salim, hati yang selamat. Jadi kita jangan hanya memperbanyak amal ibadah, tapi kita lupa untuk memperbaiki hati kita. Yang mana bahwa hal itu sangatlah penting untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana tema pada pagi hari ini tentang maksiat hati, dijelaskan di dalam kitab Sulamut Taufik. Ada beberapa maksiat hati yang tentunya kemaksiatan itu akan berdampak pada mengikisnya pahala ibadah kita. Kita sudah sholat, mungkin sholat kita khusyuk luar biasa, atau mungkin sholat kita benar-benar kita maksimalkan, tidak hanya sholat wajib, bahkan sholat sunnah kita lakukan. Ibadah-ibadah kita lakukan. Hal itu akan hal itu akan terhapus hanya karena maksiat hati yang kita lakukan. Naudzubillahi min dzalik. Yang perlu kita ketahui apa saja itu? Yang pertama adalah ar-riya'u bi a'malil birri, yaitu riya dengan melakukan amal-amal kebaikan. Jadi disebutkan di sini bahwa al-amalu li ajlin nas. Beramal, melakukan amal kebaikan hanya untuk pujian manusia. Jadi dia melakukan kebaikan-kebaikan, misal melakukan sedekah. Yang dia harapkan hanya validasi dari manusia, bahwa dia itu dianggap orang yang dermawan. Jadi niatnya bukan karena liridho illahi ta'ala, melainkan karena diajlin nas, karena manusia. Bahkan Al-Quran menyampaikan faman kana yarrid bi'ibadati rabbih abada. Al-Quran menyampaikan barang siapa yang mengharap untuk bertemu dengan Allah, yang berharap akan keridhaan Allah, falyamal amalan solihan, maka lakukan amal yang solih, maka perbanyak melakukan amal-amal yang solih. Akan tetapi dilanjutkan wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, akan tetapi jangan lakukan syirik dengan meraih atau bertujuan untuk semata-mata hanya kepada manusia, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini disampaikan dalam kitabnya bahwa ar-riya'u itu adalah sirrus syirki, yang artinya adalah rahasia syirik yang paling samar. Syirik yang paling samar itu disebutkan adalah ar-riya'u. Jadi melakukan amal-amal kebaikan tapi niatnya tidak karena Allah melainkan karena manusia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah al-ujub. Ujub di sini disampaikan dalam kitab Sulamut Taufik, syuhudul ibadah shadiratun minan nafsi ghaiban anil minnah. Bahwa dia menyatakan bahwa segala ibadah yang dia lakukan, amal baik yang dia lakukan, semuanya itu hanya karena kemampuan dia. Tidak melihat bahwa sejatinya dia melakukan ibadah selama ini. Dia dibangunkan malam tahajud misal, atau dia mampu melakukan puasa, entah itu puasa wajib atau bahkan puasa sunnah. Dia lakukan semuanya itu, dia meyakini bahwa sejatinya hal itu adalah atas kemampuan dirinya.
Padahal apa yang sudah terjadi dari dia dimampukan untuk melakukan ibadah-ibadah tersebut tidak lain karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di sini disampaikan, orang yang memiliki sifat ujub ini yaitu memandang dirinya bi'ainil izzi wal isti'dham, memandang dirinya dengan bahwa dirinya agung, bahwa dirinya adalah orang yang luar biasa, tapi akan tetapi manaduruhu ila ghairi bi'ainil ihtiqar waddilli. Akan tapi ketika memandang saudaranya, memandang orang lain, dia memandang dengan pandangan hina, dia memandang bahwa orang lain itu adalah buruk, yang lebih baik adalah dirinya. Naudzubillahi min dzalik. Itu yang kedua tentang ujub. Bahkan disampaikan dalam hadis, man nadhara fi aibi nafsi istaghala an aibi ghairi. Bahwa barang siapa yang selalu fokus terhadap aib orang lain, maka dia lupa terhadap aibnya sendiri. Untuk selanjutnya terkait tentang maksiat hati, yaitu asyakku fillah, yaitu ragu-ragu terhadap Allah, tidak yakin terhadap Allah. Sebagaimana kita ketahui bahwa iman, dikatakan bahwa iman itu adalah membenarkan dengan hati, tasdiqu fil qalbi dengan arkan. Itu yang disebut dengan iman. Jadi tidak ada keraguan bagi kita ya ketika kita sudah menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka kita wajib beriman dan tidak boleh ragu-ragu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis arba'in disampaikan, mahwal iman, apa itu iman? Antuk minabillah wa malaikatih. Yang pertama iman kepada Allah, kemudian iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, wa rusulih, dan iman kepada rasul-rasulnya, iman kepada yaumul akhir, iman kepada qada dan qadar, baik yang baik maupun yang buruk. Jadi tidak boleh kita ragu atas takdir yang buruk mungkin yang Allah berikan kepada kita. Jangan kita ragu terhadap rizki yang sudah Allah tentukan kepada kita. Maka keyakinan kepada Allah itu adalah wujud ibadah yang paling baik pada Allah Subhanahu wa taala, karena di antara kemaksiatan hati adalah ragu-ragu terhadap kekuasaan Allah. Naudzubillahi min dzalik. Terus selanjutnya yaitu adalah wal qanutu min rahmatillah, putus asa atas rahmat Allah. Kita ketahui bahwa rahmat Allah, sifat Allah ini luar biasa. Ar-Rahman, Ar-Rahim, sifat kasih sayang Allah kepada makhluknya itu luar biasa. Maka di antara maksiat hati adalah putus asa terhadap rahmat Allah. Fala yajuzu dzalika walau ma'a irtikabil kabair. Disampaikan dalam kitab ini, tidak diperbolehkan putus asa terhadap rahmat Allah meskipun dosanya itu besar, dosanya itu banyak. Ketahuilah bahwa zat Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian yang selanjutnya adalah at-takabbur ala ibadillah, yaitu sombong kepada hambanya Allah. Kita tidak diperbolehkan memiliki sifat sombong. Bahkan Al-Quran menyampaikan saking dampak yang luar biasa atau saking tidak disukainya oleh Allah ini sifat sombong. Al-Quran menyampaikan, innalladzina kadzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Bahwa orang-orang yang berdusta terhadap ayat-ayat Allah dan kemudian orang yang sombong terhadap kekuasaan-kekuasaan Allah, Allah sampaikan la tufattahu lahum, maka Allah tidak akan membukakan pintu-pintu langit, wala yadkhulunal jannah, dan dia tidak akan masuk surganya Allah. Dan sampai disampaikan dalam Al-Quran, hatta yalijal jamalu fi sambil khiyat, hingga unta masuk ke lubang jarum. Sungguh mustahil ada seekor unta bisa masuk ke lubang jarum. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang terakhir tentang maksiat hati. Sebenarnya ada beberapa hal yang banyak dan tentunya tidak kita semua sampaikan di sini. Ya, yang terakhir tentang penyakit hati yaitu adalah al-hasad, sifat hasad. Apa itu hasad? Karahiyatun ni'mah lil muslim,
benci, merasa benci terhadap nikmat orang lain. Melihat nikmat orang lain, kenapa begitu hidupnya luar biasa, enaknya dan sebagainya. Dia benci terhadap nikmat orang lain, tidak lain nikmat orang lain. Dia lupa terhadap nikmat yang Allah berikan kepada dirinya. Bahkan disebutkan innal hasada ya'kulul hasanat, bahwa sesungguhnya sifat hasad itu mampu menghabiskan seluruh amal-amal kebaikan kita sebagaimana api membakar kain. Masya Allah yang disampaikan. Kemudian ternyata ada 5 akibat juga dari sifat hasud. Yang pertama adalah kesedihan yang tidak berkesudahan. Jadi kalau seumpama sering sedih melihat orang lain hidupnya nyaman dan sebagainya, beli mobil baru dia sedih dan sebagainya, akhirnya ada kesedihan yang tidak berkesudahan. Kemudian yang kedua, musibah yang tak berpahala. Dia dia terkena sakit mungkin karena melihat orang lain bahagia sehingga dia tertimpa musibah tapi tidak berpahala baginya. Kemudian kehinaan yang tidak ada pujiannya, ya, tidak ada kepujiannya. Jadi dia merasa hina tapi tidak ada pujiannya, tidak ada keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian murka dari Tuhannya, dan yang terakhir adalah tertutupnya pintu kesuksesan. Nah, itu adalah dampak atau akibat bagi mereka orang-orang yang hasut, yang iri, dengki, atau tidak suka melihat kenikmatan saudaranya, melihat kenikmatan orang lain. Naudzubillahi min dzalik. Semoga kita semua dihindari dari beberapa sifat maksiat-maksiat hati yang tadi disampaikan. Semoga kita diberikan hati yang salim oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah, dan saya pagi ini juga membuka kesempatan untuk pendengar yang akan bergabung. Silakan di 2 jalur telepon 665 396 662 317 atau melalui WhatsApp di 0811 3345 101 bersama Ustazah Afia pagi ini tentang maksiat hati yang mengikis pahala ibadah. Nah Ustazah, mengapa Rasulullah sangat menekankan tentang kebersihan hati Ustazah? Bahkan dalam hadis itu disebutkan di dalam tubuh ada segumpal daging dan selanjutnya. Tapi sebelum dijawab, kita tahan dulu jawabannya Ustazah karena ada pendengar yang sudah bergabung. Baik, halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dari Mandala Baru. Dari Mandala Baru dengan Abah Suni. Iya, Ya, Mbak Ani. betul. Silakan Abah Suni. Pertanyaan telepon pakai bahasa Madura Wisaos. Ya. Telepon termasuk penyakit hati Kak Dinto, termasuk aleman Kak Dinto. Si titik permasalahan dan kemudian mana bisa semakin ibadah bener karena lillahi ta'ala, contohnya sedekah ke Mbak Ani. Tapi yang ngecit ong tempo Kak Dinto kepada ada sore. Kalaban tujuan Malayalam, padahal nang tujuan si pertama bukan. Berapa tuh nanti pada karya Kak Dinto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang bersedekah Ustazah, awalnya memang ikhlas lillahi ta'ala, tapi di kesempatan yang lain itu bercerita kepada orang lain. Ini apakah termasuk riya Ustazah? Masya Allah, baik. Jadi memang tadi disampaikan bahwa ria, apa itu ria? Jadi ria itu adalah melakukan amal kebaikan, ya amal solihah, tapi memang tidak didasarkan atas keridhaan Allah. Jadi inginnya dilihat oleh manusia, inginnya dipuji oleh manusia. Jadi pertanyaannya, ketika ada seseorang kemudian dia bersedekah yang awalnya mungkin ikhlas tapi ternyata dia bercerita kepada orang lain, ya karena memang itu bagian dari hati, ya akan kembali juga Allah Maha mengetahui. Kalau seumpama dia benar-benar menyampaikan itu karena ingin dilihat oleh orang lain, orang yang dermawan dan sebagainya. Tapi kalau lagi-lagi dia hilaf, kemudian dia ingat membaca Astaghfirullahaladzim, kemudian dia bertaubat, tidak melakukan sebagaimana yang disampaikan tadi, maka insya Allah Allah itu adalah
zat yang maha pengampun. Allah itu zat yang maha mengetahui segala sesuatu yang tidak terlihat, seperti itu. Jadi memang kadang kita melakukan amal-amal kebaikan, awalnya biasanya itu terpaksa ya, harus dipaksa, Harus dipaksa. sedekah, dipaksa. Lama kelamaan karena sudah terbiasa, maka insya Allah dari terbiasa itu, maka dalam hati kita tidak ada tendensi lain selain hanya mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustazah. Kembali ke pertanyaan saya, Ustazah. Ini tentang iya, rupanya ada penelpon kembali. Saya terima dulu ya Ustazah ya. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sepertinya dari Mas Dede di Selopeng. Iya betul. Oh betul, silakan Mas Dede. Ya, terkait dengan penyakit hati itu banyak sekali. Sepertinya salah satunya itu ria. Tapi kalau ria itu masih banyak penafsiran karena kita bersedekah itu boleh disamarkan, juga ada yang boleh terang-terangkan gitu ya. Agar memberi motivasi kepada yang lain. Nah, tentu masalah hati ini, misalkan yang disampaikan tadi, riya misalkan, itu tentu urusan hati yang melakukan dengan Allah, begitu. Kalau kita sampai memiliki penafsiran tentang orang tersebut riya atau tidak, tentu kembali kepada diri kita sendiri. Berarti kita telah bersuudzon atau berburuk sangka terhadap orang yang telah melakukan amal soleh, begitu. Pertanyaannya? Nah, pertanyaannya kembali ke yang barusan. Kalau kita misalkan menilai sesuatu atau orang yang melakukan amal soleh, terus kita berburuk sangka terhadap perbuatan yang dilakukannya, berarti kan kita menciptakan dosa sendiri, begitu. Kan bisa begitu. Bagaimana itu? Apakah itu bukankah penyakit yang lebih parah? Berburuk sangka terhadap kegiatan atau amal soleh dari orang lain, orang lain, begitu. Baik, terima kasih Mas Dede. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertanyaannya bagus sekali nih Ustazah, ketika ada atau ketika kita melihat orang lain melakukan amal ibadah, bersodako misalnya, terus kita kemudian berburuk sangka. Nah, ini katanya Mas Dede menciptakan dosa sendiri atau dosa baru. Ini seperti apa nih Ustazah? Baik, Masya Allah. Jadi memang riya itu adalah urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak tahu apa yang ada dalam hati seseorang. Jadi tergantung dari dirinya sendiri. Bagaimana dia itu melakukan amal-amal kebaikan, apakah memang semata-mata karena Allah atau semata-mata karena orang lain. Seperti itu. Jadi kalau seumpama ada orang lain, ya betul tadi yang disampaikan oleh Mas Deden ya, yang disampaikan tadi, bahwa ketika ada orang lain, ya kemudian dia upload status tentang dakwahnya, atau sedekahnya dan sebagaimana, yang sebenarnya pemilik status itu hanya untuk syiar, hanya untuk dakwah, hanya untuk motivasi, seperti itu. Daripada media sosial itu ya yang banyak hanya hal-hal yang maksiat, naudzubillah min dzalik, yang jelas-jelas maksiat, ya, atau membuka aurat dan sebagainya. Alangkah baiknya memang bahwa media sosial itu dipenuhi dengan hal-hal yang baik, agar yang lain termotivasi untuk melakukan kebaikan tersebut. Urusan hati dia, ya itu kembali kepada diri dia sendiri gitu. Orang lain juga tidak berhak kemudian dia menyatakan, seandainya dia status bersodako, orang lain merasa bahwa ria, nah gitu dalam bahasa Maduranya ya, gitu aja diposting seperti itu. Maka benar sekali, akhirnya orang yang yang merasa bahwa
pemilik status tadi itu sudah riya dan sebagainya, dia akan memiliki sifat maksiat hati juga yang disampaikan suudzon. Jadi prasangka buruk terhadap orang lain itu juga bagian dari maksiat hati yang juga mengikis pahala ibadah kita. Na'udzubillah min dzalik. Iya, baik. Jadi yang harus dilakukan adalah tetap berbaik sangka begitu ya Ustazah? Baik sangka, bahkan harusnya kita termotivasi terhadap apa yang dibuat oleh orang lain sehingga kita bisa sama pada mereka atau bahkan bisa lebih daripada. Baik, itu tadi Mas Dede ya jawaban dari Ustazah Afiyah. Dan Ustazah, ini kembali ke pertanyaan saya, kenapa Rasulullah sangat menekankan tentang kebersihan hati Ustazah? Baik, jadi benar sekali tadi yang disampaikan di awal bahwa urgent sekali tentang hati manusia, bahwa disampaikan bahwa hati itu adalah segumpal darah yang mana ketika dia baik, fa insya Allah jasadnya juga baik. Ketika hatinya baik, maka yang keluar dari lisannya juga baik, fa insya Allah. Ketika hatinya baik, maka yang keluar dari pikirannya, dari angan-angannya itu juga baik. Berbalik atau berbeda, ketika hatinya buruk, suka suudon sama orang, pasti yang keluar dari lisannya juga hal-hal yang buruk seperti itu. Maka yang menjadi tolak ukur ya, dilihat dari apa yang keluar dari lisan manusia itu akan mencerminkan apa yang yang ada di dalam hati manusia itu. Jadi ketika dia berkata buruk dan sebagainya, suka mencela, jangan-jangan di hatinya itu merasa benci terhadap nikmat orang lain. Seperti itu. Betapa pentingnya bahkan disampaikan bahwa orang-orang yang akan masuk ke surganya Allah bukan mereka yang banyak perjuangannya melakukan amal-amal kebaikan, tapi ternyata di sela-sela melakukan amal kebaikan justru mengharap bukan karena ridho Allah, tapi mengharap pada manusia. Tapi mereka-mereka yang masuk ke surganya Allah biqalbin salim adalah orang-orang yang memiliki hati yang salim, hati yang selamat dari segala kemaksiatan hati. Semoga kita tergolong di dalamnya ya Ustazah, amin. Ya betul, amin. Baik, tadi sudah dijelaskan sama Ustazah beberapa jenis maksiat hati. Baik, saya cancel lagi nih pertanyaannya. Ada pendengar yang bergabung, silakan. Assalamualaikum. Semoga kita tergolong di dalamnya ya Ustazah. Halo, assalamualaikum. Tadi sudah dijelaskan sama Nah, sepertinya delay nih. Maksiat hati. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Baik, terputus. Ustazah, salah satu maksiat hati ada ujub ya tadi ya Ustazah. Saya ingin tahu bedanya ujub dengan syukur atas nikmat. Dan kapan rasa bangga terhadap ibadah berubah jadi ujub yang kemudian justru jadi merusak pahala kita Ustazah. Insyaallah. Baik, jadi yang pertama adalah tadi disampaikan ada bagian dari maksiat hati terkait tentang ujub ya. Menampakkan kenikmatan ya semata-mata atas kemampuan dirinya. Sejatinya apa yang sudah Allah berikan itu adalah bagian dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita bagaimana membedakan dengan bersyukur gitu ya. Sebenarnya dalam Al-Qur'an juga disampaikan abi ni'mati atas nikmat yang telah Allah berikan fahaddis, maka sampaikanlah. Jadi tahaddus bin ni'mah yang disebutkan, kita bisa ya menyampaikan atau memberikan informasi ya, atas nikmat yang telah Allah berikan. Tahaddus bin ni'mah, hanya untuk tahaddus bin ni'mah, hanya untuk bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Seperti itu. Ya. Jadi ya semuanya kembali kepada hati. Ya. Kalau ternyata hati kita hanya ingin mempertontonkan kemewahan kita, atau kalau bahasa sekarang flexing gitu ya, dan harap pujian dari manusia, ya mengharap pujian dari manusia, ya seperti itu, sehingga orang menyatakan oh dia orang yang paling kaya, orang yang
Masya Allah dan sebagainya. Ya. Nah, jadi itu nanti yang akan sampai kepada ujub. Nah, akan tetapi ketika hati dia merasa bahwa itu menyampaikan untuk memberitahu kepada orang sebagai nikmat syukur, bari minta doa kepada orang lain semoga Allah senantiasa terus memberikan kenikmatan kepada dia, tidak ada tendensi apapun dalam hatinya bahwa ini dia dikatakan orang yang kaya raya dan sebagainya, ya. Maka fa insya Allah dia tidak ada dalam bagian sifat ujub. Jadi seperti itu, baik. Nah, kalau misalkan nih Ustazah terlanjur ujub atau riya ya setelah ibadah, apakah pahalanya itu bisa kembali lagi ke kita dengan taubat? Kalau bisa caranya betul. bagaimana? Masya Allah, baik. Jadi memang hak itu dibagi dua, ada hakullah dan hakul adami. Ketika kita memiliki dosa kepada Allah, Allah ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha pengampun. Ketahuilah bahwa Allah itu rahmatnya luas kepada kita. Bahkan juga tadi disampaikan di antara maksiat hati itu adalah berputus asa dari rahmat Allah. Dan tidak diperbolehkan meskipun orang itu memiliki dosa yang banyak, ya, tapi dia putus asa, dosaku sudah banyak, nggak mungkin ini sama Allah diampuni. Nah, itu bagian juga dari suudzon ya. Iya betul, suudzon kepada Allah, kepada Allah. Baik, jadi memang ketika dia merasa bahwa saya penuh dosa dan sebagainya, maka tidak lain caranya adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada syarat-syarat taubat yang harus dilakukan. Yang tentunya yang pertama adalah merasa menyesal atas apa yang telah dia lakukan. Dan merasa menyesal. Jadi kalau seumpama dia benar-benar mau bertobat, ya harusnya dia menyesal dan tidak mengulangi apa yang sudah dilakukan. Kemudian membaca istighfar, memperbanyak bacaan istighfar, kemudian tidak mengulangi apa yang sudah dilakukan. Itu bagian dari taubatun nasuha. Maka insya Allah ketika dia bertaubat, menyadari bahwa dirinya hina, saya sudah melakukan demikian hal-hal yang mungkin itu adalah hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Ya Allah, ampuni kami, ya Allah. Kami tidak mampu menjaga hati kami, ya Allah. Ya Allah, ampuni kami, berikan kekuatan kepada kami untuk menjauhi hal-hal yang maksiat seperti itu. Baik. Amin, insya Allah. Ustazah, apa tanda hati yang bersih sehingga ibadah kita berpeluang diterima oleh Allah? Masya Allah. Jadi memang yang pertama, tanda bahwa amal kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu hati kita itu gampang dinasihatin. Jadi jangan salah ketika ternyata hati kita itu adalah hati yang mana ketika diajak untuk melakukan kebaikan itu susah sekali. Bahkan atau ketika kita meninggalkan sesuatu amal kebaikan itu tidak ada rasa kegundahan dalam hati kita. Nah, mungkin kita lupa biasanya melakukan sholat duha, tapi ternyata di hari itu kita tidak melakukan sholat duha. Itu ada rasa kesedihan. Ya Allah, tadi saya kok tidak berangkat, sebelum berangkat kok saya belum sholat duha, tapi itu ada rasa kesedihan dalam hatinya. Maka hatinya masih hidup, tidak mati. Akan tetapi di antara hati yang keras itu ketika dia melakukan kemaksiatan, apapun sudah dia lakukan dan sebagainya, sudah dikasih tahu, tidak ada perubahan sama sekali, tidak ada rasa kesedihan sama sekali, tertinggal sholat wajibnya, bahkan naudzubillah min dzalik, benar-benar jauh, rasanya hampa, bingung dan sebagainya. Jangan-jangan itu adalah hatinya, tanda-tanda hati itu adalah hati-hati yang keras, yang tidak bisa, ya. Tapi kembali lagi bahwa sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha pengampun. Ketika mau bertobat sebesar apapun dosa kita, ketahuilah bahwa sesungguhnya bahwa rahmat Allah itu luas kepada makhluknya. Masya Allah, ya saya jadi teringat lirik lagu religi Jagalah Hati, ya bener ya. Jagalah hati karena memang itu memberikan kita motivasi untuk terus waspada ya Ustazah
dengan maksiat hati yang memang tidak kelihatan, tapi ini kata Rasulullah memang sangat urgent untuk kita lakukan bersama begitu, supaya terus terhindar dari maksiat hati yang nantinya bisa mengikis pahala ibadah kita. Terima kasih Ustazah Afia Safiana Sulha sudah bersama kami pagi ini di Mutiara Pagi. Selamat melanjutkan aktivitas Ustazah, insya Allah jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar juga pemirsa, sekaligus saya akhiri Mutiara Pagi untuk edisi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi Pro 1.